sujud dalam namanya. Yesus hadir di tengah kita, menyatakan kasih-Nya dan rendahkan diri di hadapannya untuk mendengar sabdanya. Di kekudusannya selamanya memuji dan menyembah. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, kita belajar bersama mengenai hari Minggu, hari Tuhan. Hari Tuhan memiliki dua arti. Arti pertama, hari Minggu, hari Tuhan berdasarkan Wahyu 1 ayat 10, Kuryake Hemera, bahasa Ibraninya Yom Echad, sebagai nama hari dalam sepekan. Yang equal dengan hari Ahad, hari Minggu, Sunday, hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari kematian. Arti yang kedua, hari Tuhan dalam artian eskatologis. Satu keadaan di mana Adonai Elohim secara aktif bertindak untuk menghukum dosa yang sudah mencapai puncaknya. Bahasan ini akan berfokus pada artian yang pertama saja. Hari Minggu sebagai salah satu nama dari suatu hari dalam sepekan. Saya sangat menyukai terminologi bahasa Indonesia hari Minggu. Sebuah kata yang diadopsi dari kata Portugis domingo, artinya Tuhan atau Tuan. Jadi hari Minggu, harfiahnya the Lord's Day, yang berasal dari bahasa Latin Dies Dominica. Bahasa Portugisnya Domingo, yang kemudian menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia yaitu hari Minggu. Kenapa? Karena Indonesia juga pernah dijajah oleh Portugis. Hari Minggu harfiahnya hari Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya Kuryake Hemera. Sebutan Kuryake Hemera, hari Tuhan atau hari Minggu, bermula dari kalangan Kristen mula-mula yang bukan berasal dari nama-nama hari dalam sepekan Yahudi. Bukan pula dari kalender kaum Esseni, bukan pula seperti tuduhan bahwa Minggu itu Sunday, hari Dewa Matahari dari kultus Mitraisme atau Mondaysme. Kalau bahasa Inggris menggunakan sun untuk Sunday, itu bukan berasal dari tradisi gereja. Kalau orang Kristen beribadah pada hari Minggu, bukan berarti orang Kristen mengubah hari Sabtu, Sabat mingguan Yahudi, menjadi hari Minggu. Hari Minggu bagi murid-murid Kristus lebih kepada perayaan kemenangan Kristus, sebab Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari kematiannya pada hari Minggu. Itulah sebabnya orang-orang Kristen pada umumnya menamai ibadah pada hari Minggu adalah ibadah raya. Untuk membedakannya dengan ibadah pada hari-hari biasa yang lain. Apakah hari Minggu umat Kristen ini mengubah hari Sabat? Saya katakan tidak. Sebab Sabat tetap Sabat. Walau orang Kristen tidak di bawah hukum Sabat, orang Kristen beribadah di hari apa saja, termasuk hari Sabat, hari Sabtu. Senin orang Kristen bisa melakukan misa atau ibadah. Hari Selasa juga bisa melakukan ibadah atau misa. Rabu ada ibadah pendalaman iman, Kamis ada ibadah doa malam, Jumat ada ibadah yang lainnya lagi, Sabtu hari Sabat pun selalu ada ibadah. Bisa ibadah pemuda atau yang lainnya. Sedangkan hari Minggu sebagai hari yang khusus ibadah raya, memperingati kemenangan Kristus sekaligus pengucapan syukur kita atas kesempatan, keselamatan yang kita peroleh dengan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jelas ibadah hari Minggu memiliki esensi yang berbeda dengan ibadah Sabtu sebagai Sabat Yahudi, yang dimana Sabat ini dikuduskan oleh kalangan Judaism dan kalangan Kristen yang lebih memilih ibadah pada hari Sabat ini. Tradisi Kristen mula-mula. Istilah hari Minggu, hari Tuhan, yang bahasa Yunaninya Kuryake Hemera, yang diambil dari tulisan Rasul Yohanes. Ia menunjuk nama hari di mana Tuhan Yesus memberikan kepadanya pewahyuan yang luar biasa yang ditulisnya dalam kitab terakhir Perjanjian Baru, Kitab Wahyu. Kita baca Wahyu 1 ayat 10.
Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. I was in the Spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet. Egenomen en pneumati te kuriakie mera kai ekusa opisomu fonen megalen hos salbigos. Naskah Ibrania menulis demikian. Fatehi alai ruach beyom ha'adon fa'eshma akharai kol gadol ke kol shofar. Perhatikan kata hari Minggu, hari Tuhan, dalam Wahyu 1 ayat 10 ini, yang dalam bahasa Yunaninya, kuriaki. Kata inilah yang digunakan pada saat Rasul Yohanes mendapatkan wahyu di Pulau Patmos, bahwa Yesus Kristus menampakkan dirinya dan memberikan wahyu pada hari Minggu ini. Penerjemahan dari Haberit Hakadesha, yaitu penerjemahan Perjanjian Baru Yunani ke dalam bahasa Ibrani, merujuk pada istilah Beyom Ha'adon. Itu adalah Yom Rishon, yaitu hari pertama. Justinus Martir dalam Apolog 2 menulis dengan istilah bahasa Yunani klasik Tutiu Heliu Emera, Sunday, yang sesuai dengan penamaan pada zaman itu, Sunday, hari Minggu. Barnabas teman Rasul Paulus, sebagaimana dikutip dalam epistel C11, menulis istilah hari ke-8 untuk membedakannya dengan hari ke-7, Sabatnya orang Yahudi. Dasar yang dipakai adalah karena Tuhan Yesus bangkit pada hari yang pertama, hari Minggu, Yom Echad. Istilah Te Kuriaki Emera sudah digunakan sejak abad kedua. Ini mudah dimengerti bahwa orang Kristen perdana menggunakan istilah yang sudah digunakan untuk menerapkan pada hari pertama sebagai peringatan atas kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut ini kita akan pelajari nama-nama hari dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, dan bandingkan dengan Te Kuriaki Emera menurut Wahyu 1 ayat 10 yang sudah kita baca tadi. Hari pertama atau hari Minggu atau hari Ahad atau Sunday. Bahasa Ibraninya Rishon, harfiahnya kepala, atau bisa disebut dengan Yom Echad, harfiahnya hari yang pertama. Bandingkan kata ini dengan kata dalam bahasa Indonesia, serapan Arab, yaitu hari Ahad. Kejadian 1 ayat 5. Bahasa Yunani klasiknya Mia, harfiahnya ke-1. Bahasa Yunani modern, Kuriake, mengambil dari Wahyu 1 ayat 10, yang artinya adalah hari Tuhan. Penamaan hari dalam suatu pekan dalam bahasa Yunani senantiasa dengan nomina dalam gender feminin. Kuriake adalah nomina dalam gender feminin. Hari kedua, Senin, Monday. Bahasa Ibraninya Sheni. Harfiahnya kedua, dari kata Ibrani Shenayim. Bandingkan dengan kata bahasa Indonesia serapan Arab, Senin. Jadi Yom Sheni, Senin. Bahasa Yunani kunonya Selini, dari nama mitologi Yunani, Dewi Bulan Selini. Dan ini bisa kita bandingkan dengan istilah dalam bahasa Inggris, Monday, Moon Day. Bahasa Yunani klasiknya, Deutera, harfiahnya kedua. Bahasa Yunani modern, Deutera juga, harfiahnya kedua. Sekarang kita pelajari hari ketiga, Selasa, Tuesday. Bahasa Ibraninya Shelishi, harfiahnya ketiga. Dari kata Ibrani Shalosh, artinya 3, dan bandingkan dengan kata dalam bahasa Indonesia serapan Arab, Selasa. Jadi Selasa, Shelishi. Bahasa Yunani kunonya Areos, dari mitologi Yunani, nama dewa perang Ares. Bahasa Yunani klasiknya Triti, harfiahnya ketiga. Bahasa Yunani modernnya sama, Triti, harfiahnya ketiga. Hari keempat, Rabu, Wednesday. Bahasa Ibraninya Revi'i. Arti harfiahnya keempat dari kata Ibrani Arba. Bandingkan dengan kata dalam bahasa Indonesia serapan Arab, Rabu. Kenapa mirip-mirip bahasa Indonesia dengan istilah Ibraninya? Sebab bahasa Arab dan bahasa Ibrani adalah serumpun, sama-sama Semitik. Bahasa Yunani kunonya Hermu, dari mitologi Yunani, nama dewa kata-kata atau dewa pemberita, Hermes. Istilah Yunani klasiknya Tetarti, harfiahnya keempat.
Bahasa Yunani modernnya sama, Tetarti. Hari kelima, Kamis, Thursday. Bahasa Ibraninya Khamishi. Harfiahnya kelima dari kata Ibrani Khamesh. Bandingkan dengan kata bahasa Indonesia serapan Arab, Kamis. Istilah Yunani kunonya Dios dari nama mitologi Yunani Dewa Zeus. Istilah Ibrani klasiknya Pemti. Yunani modernnya sama, Pemti. Artinya kelima. Hari keenam, Jumat, Friday. Bahasa Ibraninya Shishi, Yom Shishi. Harfiahnya keenam dari kata Ibrani shesh. Bahasa Indonesianya menyerap dari kata Arab Jumu'ah. Bandingkan dengan kata jemaat. Sebab pada hari Jumat ini orang-orang Yahudi pada Jumat petang mereka berkumpul untuk menyongsong Sabat. Sedangkan teman-teman Muslim kita mereka berkumpul untuk beribadah pada Jumat siang. Istilah Yunani kunonya Aphrodite dari mitologi Yunani dewa cinta atau dewi kecantikan Aphrodite. Istilah Yunani klasiknya Hekti. Harfiahnya keenam. Istilah Yunani modernnya adalah paraskevi, artinya persiapan. Untuk hari ketujuh, Sabtu, Saturday, bahasa Ibraninya Shabbat, artinya berhenti. Disebut juga dengan Yom Shevi'i, harfiahnya hari ketujuh, dari kata Sheva, dan bahasa Indonesia serapan Arabnya Sabtu. Istilah Yunani kunonya Krono, dari mitologi Yunani, dewa Kronos, dewa Titan. Yunani klasiknya Hebdomi, harfiahnya ketujuh. Bahasa Yunani modernnya Sabato, yang artinya sabat atau berhenti. Menurut perkembangannya, bahasa Yunani mengalami berbagai evolusi, yakni Yunani kuno, yaitu Yunani purba. Kemudian ada Yunani klasik antara tahun 500 sampai 400 sebelum Masehi. Kemudian ada Yunani Koine di era Yesus Kristus antara tahun 300 sebelum Masehi hingga 300 Masehi. Hari Minggu ialah hari pertama dalam suatu pekan, hari yang menyusul hari Sabat. Pada hari itu diperingati kebangkitan Tuhan Yesus serta penampakan-penampakannya kepada para pengikutnya selama santapan pertama. Hari kenaikannya pun jatuh pada hari Minggu. Kita baca Matius 28 ayat 1 yang mencatat saat di mana Tuhan Yesus sudah bangkit. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Opsi de Sabaton te epiposkopsi ismian Sabaton elten Maria he Magdalene kai hiale Maria Teoresai ton tapon. Naskah Ibraninya Ve'achare mut'atsei hasyabat kesheheir le'achat basyabat ba'ah Miriam ha-Magdalit Miriam ha-akheret lir'ot et hakaver. Frase setelah hari Sabat lewat, yaitu setelah pekan Sabat itu lewat. Mereka masuk kepada hari pertama dalam suatu pekan, the first day of the week, yaitu hari Minggu. Nama hari Minggu dalam bahasa Yunani klasik, Mia, ke-1. Bahasa Yunani modernnya, Kuriake. Harfiahnya, hari milik Tuhan. Perlu dipahami bahwa orang Kristen yang beribadah pada hari Minggu tidak mengubah Sabat menjadi Minggu. Hari Sabat tetaplah Sabat, hari Sabtu tetaplah Sabtu, dan hari Minggu bagi orang Kristen ini bukan sebagai pengganti Sabat. Dan juga bukan untuk mengubah Sabat. Umat Kristen tidak di bawah hukum Taurat yang di dalamnya terdapat hukum Sabat. Umat Kristen juga tidak menguduskan hari Minggu sebagaimana orang Israel menguduskan hari Sabtu, hari Sabat, yang dimana dalam pengudusan hari Sabat, bagi orang Kristen itu di dalamnya terdapat serentetan larangan-larangan Sabat. Terdapat sejumlah 39 larangan Sabat. Orang Kristen memang menempatkan satu hari dalam satu pekan untuk beribadah kepada Allah, namun di dalam kekristenan tidak terdapat hukum-hukum yang mengikat, yang melarang melakukan aktivitas tertentu dan mendapatkan sanksi jika melanggarnya. Sebagaimana orang Israel tunduk kepada 39 larangan kerja.
Tetapi pada hari Minggu adalah suatu anamnesis, suatu peringatan. Peringatan kepada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang terjadi pada hari Minggu, hari Ahad. Dan ibadah tiap-tiap hari Minggu adalah wujud pengucapan syukur yang merupakan suatu anamnesis, peringatan bahwa pada hari itu terjadi peristiwa besar yang membuat hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Dan ini adalah satu sejarah yang sangat besar. Manusia yang jatuh ke dalam dosa sejak Adam kini mendapat pengampunan dengan karya Kristus, yaitu kematiannya dan kebangkitannya yang membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia yang beriman kepadanya. Kita dapat membaca dokumen gereja kuno, The Didaskalia Apostolorum, ditulis sekitar tahun 250 Masehi, yang dapat diakses secara online. Anda baca di sini pada halaman 18. Menuliskan liturgi ibadah gereja purba, melakukan ibadah pada hari Minggu untuk memperingati kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga pada hari Minggu. Hari Minggu, hari pertama, disebut juga sebagai hari ke-8, the 8th day of the week. Hari ke-8 adalah hari Minggu yang merujuk pada hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Angka 8 merujuk bahwa hari ini adalah spesial, yang merupakan kelanjutan dari hari ke-7, yang merupakan hari Sabtu atau hari Sabatnya orang Yahudi. Kiprianus, Bapak Gereja di abad yang ketiga, menghubungkan istilah hari ke-8 dengan hari Tuhan, hari pertama, dalam sebuah surat tentang baptisan. Karena sehubungan dengan ketaatan orang Yahudi yang pada hari ke-8 melakukan Brit Milah, penyunatan kepada putra-putranya. Ini sebuah sakramen yang sebelumnya menjadi bayangan atau lambang yang terjadi pada Perjanjian Lama. Selanjutnya setelah Kristus datang, semuanya itu digenapi dengan kemenangannya, kebangkitan dari kematian dari sengsara salib. Hari ke-8 yang adalah hari pertama dalam suatu pekan, dan pada hari Tuhan ini, hari Minggu, Kuriaki Emera, menjadi lambang bagi kita dari penghentian Syabat, yaitu kematiannya, disusul dengan datangnya kebenaran bagi kita. Ini membawa sunat rohani diberikan kepada kita. Ini ditulis oleh Kiprianus dalam Kiprian Letter ke-58. Kisah Para Rasul 20 ayat 7 merupakan petunjuk pertama yang jelas tentang kebiasaan orang Kristen untuk menghormati hari Minggu sebagai hari ibadah. Kita baca ayatnya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Anda lihat di sini, pada hari pertama, pada hari Minggu mereka memecah-mecahkan roti. Dan ini adalah wujud perjamuan kudus pada jemaat mula-mula. Dan apabila kita menengok ke belakang lagi, merayakan sesuatu pada Yom Rishon, yaitu hari Minggu, Kuriaki Hemera, bukanlah sesuatu yang baru dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Perhatikan Imamat 23 ayat 11, 15, dan 16. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Syabat itu. Vehenif et haomer lifnei Adonai, lirshonechem mimochorat hasyabat, jenifehu hakohen. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu. Ushefartem lachem mimochorat hasyabat, miyom hefiachem et omer hatenuva, sheva syabatot temimot tihiena. Ayat 16. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. At mimom khorat hasyabat, hasyefi'it tishberu, chamishim yom, vehi kraften, mincha hadasya ladonai. Hari sesudah Sabat, bahasa Ibraninya mimokhorat syabat. Anda tahu dong itu hari apa?
Jelas bahwa pada hari itu adalah hari Minggu atau hari Ahad. Bukti tertua berkaitan dengan perayaan hari pertama dalam setiap pekan oleh jemaat Kristen mula-mula terdapat dalam 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama di tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Di sini Rasul Paulus merujuk pertemuan pada tiap-tiap minggu yang diadakan pada hari pertama, yaitu hari Ahad atau Kuria Kiemera. 1 Korintus 16 ayat 2, Kisah Para Rasul 20 ayat 7, yang sudah kita baca tadi lebih khusus dan barangkali menunjukkan kelanjutan penggunaan kalender orang Yahudi oleh orang Kristen yang di mana hari Tuhan, Kuria Kiemera, dimulai pada Sabtu pekan ketika matahari terbenam sesuai perhitungan hari orang-orang Yahudi pada umumnya. Kesediaan orang non-Yahudi untuk menerima perhitungan orang Yahudi ini sebagai bukti kuat bahwa hari itu dirayakan. Ibadah Kristen pada hakikatnya adalah anamnesis, peringatan. Bahasa Ibraninya ziharon, tentang peristiwa penggenapan Hari Raya Paskah yang menyatakan kemenangan maksud karya Allah yang menyelamatkan. Karena itulah orang Kristen memperingatinya dengan sukacita dan puji-pujian. Hari pertama ini cocok sebagai peringatan hari pertama dalam penciptaan, ketika Allah mendatangkan terang dan kenyataan bahwa hari Pentakosta Kristen pun selalu jatuh pada hari Minggu. Selanjutnya, seperti yang sudah menjadi pengharapan orang Kristen mula-mula, bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia, yaitu kedatangannya yang kedua kali, Tuhan kita Yesus Kristus akan terjadi pula pada hari Minggu. Kita sudah melihat begitu pentingnya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sehingga gereja purba menjadikan Hari Raya Paskah sebagai pusat perayaan-perayaan Kristen yang dirayakan pada khusus di hari Minggu, hari kebangkitannya. Bahkan sebelum Edik Milan tahun 313 Masehi, gereja purba yang Alkitabiah ini sebenarnya sudah mengenal satu peringatan Kristiani yang penuh hikmat, yaitu Paskah. Dengan demikian, sudah kita pelajari bersama mengapa orang Kristen melakukan ibadah raya pada tiap-tiap hari Minggu yang bukan menggantikan Sabat, sebab Sabat tetap Sabat. Jika ada orang Kristen yang maunya beribadah pada hari Sabtu, ya boleh-boleh saja, silahkan. Tapi kami yang beribadah pada hari Minggu, kami memiliki dasar Alkitabiah yang kuat, yaitu anamnesis, peringatan bagi kemenangan Kristus dari kematian, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal untuk menuju langit baru dan bumi yang baru. Beshem Ha'af, Ve'haben, Ve'ruach HaKodesh, Ha-Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.